Halo Sobat Travelers, selamat datang di Off Terra Journey. Saya lagi happy banget nih karena kali ini kami akan mengajak Sobat Travelers semua menuju 108 km ke arah barat dari Jogja. Desa di atas awan, Dieng. Nah, untuk perjalanan kali ini kami mencoba hal baru, yaitu perjalanan menggunakan kendaraan umum. Kira-kira berapa estimasi waktu dan budget yang diperlukan jika menggunakan kendaraan umum untuk bisa sampai ke sana? Yuk, simak video ini sampai selesai ya! Setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya pilihan kami jatuh pada jasa travel. Jam setengah 10 pagi, kami dijemput mobil travel. Karena kami merupakan penumpang terakhir yang dijemput, kami pun langsung menuju Wonosobo. Lah, kok Wonosobo? Gak langsung ke Dieng? Jadi, kebanyakan travel itu bisanya sampai ke Wonosobo. Tapi, jika mau diantar sampai ke Dieng juga bisa kok. Cuma yaitu butuh dana lebih. Harga travel untuk sampai ke Wonosobo yaitu sebesar Rp100.000 per orang. Nah, jika kami melanjutkan ke Dieng, dari jasa travel meminta tambahan lagi sebesar setengah harga sebelumnya. Sebenarnya, ada dua opsi lagi selain menggunakan jasa travel, yaitu dengan menaiki bus antar provinsi, dan opsi yang satunya lagi yaitu menggunakan Damri Pariwisata. Nah, Damri Pariwisata ini adalah pilihan awal kami, tapi dengan terpaksa harus dicoret dari daftar opsi, karena ternyata Damri yang disediakan oleh pemerintah untuk mempermudah eksplor wisata Indonesia ini sedang tidak tersedia untuk rute menuju Dieng. Untuk pilihan dengan menaiki bus, kami bisa menghemat uang lebih banyak daripada menggunakan jasa travel. Tetapi yang menjadi pertimbangan kami adalah dari Jogja tidak ada bus yang langsung menuju ke Wonosobo, apalagi sampai ke Dieng. Kami harus ke Magelang terlebih dahulu, menaiki bus dari Terminal Magelang, lalu turun ke Terminal Mendolo Wonosobo, baru deh bisa lanjut ke Dieng. Ini agak ribet, memakan banyak waktu tempuh, dan kurang nyaman karena kami membawa balita. Ya, jadi pilihan terakhir kami jatuh pada jasa travel. Ya, agak mahal sih, tapi ini worth it kok. Tidak melelahkan dan tentunya nyaman. Nah, untuk sampai ke Wonosobo, kami tidak melewati kota Temanggung, melainkan melewati jalur Silento. Jalur ini dipilih karena tidak banyak lampu merah yang akan memperlambat perjalanan. Selain itu, juga karena jaraknya yang lebih pendek daripada jarak melewati kota Temanggung. Yang terlihat selama perjalanan adalah pepohonan hutan, perkebunan, juga pedesaan. Kondisi jalan banyak kelokan, tanjakan, dan turunan. Beberapa titik kalian akan menemukan jalan yang berlubang, terutama pada jalur yang sering dilewati truk proyek atau pabrik. Nah, untuk kalian yang mudah banget mabuk kendaraan, jangan lupa untuk konsumsi obat anti mabuk terlebih dahulu ya. Pukul 12 siang setelah 2,5 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di Terminal Mendolo Wonosobo. Nah, dari sinilah kami berencana untuk naik bus menuju Dieng. Tapi saat kami memasuki area terminal, kami bertemu dengan beberapa bapak-bapak yang sedang duduk-duduk. Mereka bertanya mengenai tujuan kami. Dan setelah tahu kami akan menuju Dieng, salah satunya memberi kami informasi yang menurut saya penting banget. Tentunya informasi ini menyelamatkan kami dari menunggu berjam-jam. Dengan ramah, salah satu bapak di situ berkata, lebih baik naik bus ke arah alun-alun Wonosobo, nanti berhenti di persimpangan Kauman. Nah, dari sana kami disarankan untuk mencegat bus yang akan menuju ke Dieng. Jika kami naik bus dari terminal, maka akan memakan banyak waktu karena supirnya akan menunggu penumpang hingga kursinya penuh, dan itu bisa saja sampai 2 jam lebih. Mengingat kami akan check-in pukul 2 siang, dan kami benar-benar ingin menggunakan waktu sebaik mungkin saat berada di sana, jadi kami memutuskan untuk mengikuti saran bapak tadi. Selain memberitahu kami informasi penting, mereka juga membantu kami mencari bus mana yang harus kami naiki. Akhirnya, kami berpamitan dan melanjutkan perjalanan menggunakan bus.
Untuk kalian yang sedang tidak terburu-buru, nungguin bus ngetem mungkin bukan masalah ya. Apalagi jika kalian dengan rombongan, menaiki bus dari terminal akan menjadi opsi yang bagus. Nah, karena kami orang baru nih, yang nggak ngerti persimpangan Kauman itu di mana, kami jadi kebablasan deh. Walau sebelumnya kami udah sampein ke bapak supir di mana kami akan turun. Tapi mungkin bapaknya kurang dengar atau mungkin kurang fokus kali ya. Kami akhirnya turun setelah tahu persimpangan Kauman sudah terlewati. Nah, sebelum turun kami membayar ongkos bus dulu ya, sebesar Rp5.000 per orang. Agak was-was sih, takut ternyata bablasnya udah terlalu jauh dan akhirnya harus muter balik. Tapi untung aja, kata ibu warung tempat kami mampir setelah turun dari bus, jalur ini masih searah dengan jalur bus yang menuju ke Dieng. Hujan mulai turun saat kami tiba di warung itu. Dengan sangat ramah, ibu dan bapak pemilik warung itu menawarkan kami untuk masuk berteduh di dalam. Tapi karena kami harus mencegat bus ke arah Dieng, kami memutuskan untuk menunggu di luar saja selama tidak basah. Ya, it's okay lah ya. Tiba-tiba ada bus berhenti di depan kami. Supirnya menanyakan tujuan kami. Sayangnya, bus bapak supir itu tidak menuju ke Dieng. Tapi sekali lagi kami beruntung karena bertemu dengan orang baik. Supir itu turun dari busnya dan membantu kami mencarikan bus yang akan kami tumpangi. Dan tidak lama kemudian beliau mencegat bus yang ternyata ke arah Dieng. Finally, sekali lagi kami berpamitan dengan orang-orang ramah ini. Apa semua orang Wonosobo selalu seramah ini? Pukul 12:30 siang, kami berangkat menuju Dieng. Seperti bus yang kami naiki sebelumnya, bus ini bukan bus besar dan digunakan untuk angkutan umum di Wonosobo. Biasanya disebut mikrobus. Satu persatu penumpang pun turun sebelum kami sampai ke Dieng. Busnya mulai kosong, hanya tersisa kami dan si mas supir. Saya panggil mas ya, orangnya masih muda kok. Dengan ramah, si mas supir meminta izin untuk singgah sebentar di pasar Wonosobo. Kami pun mengiyakan. Di sana, mas supir mulai mengangkut banyak bahan makanan seperti mie instan, telur, beras, dan lain-lain yang kemudian dimasukkan ke dalam bus dibantu dengan beberapa orang lainnya. Wah, bahan-bahan pokok ini yang mungkin akan diperdagangkan di atas sana karena Dieng ini merupakan dataran tinggi dan mungkin saja aksesnya agak sulit. Mereka harus membeli dan mengangkut barang dan bahan makanan yang banyak ke sana. Guys, rute ke sana nggak sedrama itu ya. Hehehe. Cuma nebak-nebak aja sih sebelum masnya ngasih tahu untuk apa bahan-bahan makanan ini. Jadi, kata masnya, di rumah sedang ada acara hajatan 100 hari meninggalnya Simbah. Jadi, muatan yang banyak ini untuk keperluan acara hajatan tersebut. Semoga almarhum atau almarhumah diterima amal ibadahnya oleh Maha Kuasa ya. Amin. Setelah dari pasar, akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Beberapa orang yang mungkin adalah kerabat Mas Supir juga ikut dari pasar tadi. Dalam perjalanan, beberapa penumpang mulai naik mengisi kursi yang bisa ditempati. Tidak lama perjalanan setelah dari pasar, bus mulai melewati jalan yang mulai menanjak. Kami bisa melihat view Gunung Sindoro di sisi kanan, dan di depan ada pemandangan pegunungan di dataran tinggi Dieng. Indah banget. Perjalanannya mulai terasa lebih menyenangkan karena suguhan pemandangan menakjubkan dari pegunungan. Suhu udara pun mulai terasa berubah menjadi lebih sejuk. Jalan semakin menanjak dan berliku. Tidak jarang saya mencium bau asap knalpot bus yang berusaha menanjak. Perjalanan ini sedikit menguji adrenalin ya. Wah, di dalam hati saya terus berdoa supaya kami bisa sampai di tujuan dengan selamat. Pukul 2 siang akhirnya kami tiba di Parikesit. Nah, mas supirnya ternyata asli pemuda desa Parikesit ini. Dari jalan besar, kami masuk ke gang sempit menanjak. Sekali lagi, masnya meminta izin kepada semua penumpang untuk singgah menurunkan muatannya. Di sana sudah berkumpul banyak orang. Saya mengamati orang-orang di sana.
Saya iri dengan pipi merona mereka yang tanpa memakai riasan makeup. Just for your information nih, fenomena pipi merah ini bisa terjadi karena rendahnya kadar oksigen di sana. Yoi guys, dataran tinggi Dieng terletak pada ketinggian 2093 meter dari permukaan laut. Saat kadar oksigen rendah, pembuluh darah manusia akan melebar untuk bisa menyerap oksigen lebih maksimal. Melebarnya pembuluh darah ini yang menyebabkan warna merah pada pipi mereka. Oh iya, di Parikesit ini terdapat 2 basecamp pendakian, yaitu basecamp pendakian Gunung Pakuaja dan basecamp pendakian Gunung Prau. Yang mau mendaki sekalian liburan di Dieng, monggo! Oke, setelah urusan menurunkan muatan selesai, kami pun melanjutkan perjalanan kira-kira 6-7 menit. Tibalah kami di Desa Dieng, tujuan akhir kami. Untuk sampai di sini dari Wonosobo, kami cukup membayar Rp20.000 per orang. Murah banget dibandingkan kalau kami harus lanjut naik mobil travel ke sini. Kira-kira di mana kami akan menginap? Apa saja yang akan kami lakukan? Dan bakalan kemana aja ya selama di sini? Tunggu video selanjutnya ya! Nikmati harimu dan bersyukur, maka setiap hari adalah hari baik untukmu. Have a nice day, have a good trip. Bye-bye, see ya!